Hai everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, terus semangat dan terus bagi menjalani hari-hari kalian. Di sini aku mau baca lagi, Selingkuh Yuk by Khalula Tanah bab 3 Home Alone. Dan aku mohon izin kepada Khalula Tanah untuk aku bacain ceritanya. Langsung aja kita baca. Halo nak, sapa Keisha begitu ajakan video call-nya diterima Nara. Coba di seberang sana terlihat tersenyum lembut, proporsi wajah yang indah tak mengherankan membuat dia banyak dipuji akan kecantikannya. Halo Kay, Nara melambai. Enak, rambut lo basah, lo habis mandi? Nara mengangguk seraya mulai menyalakan hair dryer. Sementara ponselnya sudah disandarkan pada cermin. Jam 9 Nona, mandi malam-malam nggak bagus buat kesehatan. Nara tersenyum kecil. Keisha memang sering melakukan perhatian bahkan untuk hal yang kecil. Dia selalu baik pada Nara, satu-satunya orang yang tetap dekat dengannya meski sudah lama berteman. Kalau diingat-ingat, Nara kurang beruntung dalam pertemanan. Nara juga tak mengerti, sebenarnya dirinya juga bukan asosial, atau mungkin ini kutukan, karena ketika Nara dekat dengan seorang, mereka pasti akan berakhir dengan tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, Nara begitu mensyukuri adanya Keisha yang bisa bertahan sampai sekarang ini. Pulang sekolah, gue ketiduran karena nggak ada orang yang di rumah, jadi nggak ada yang bangunin. Bablas deh. Malah kemana emang? RS nemenin tante yang sakit, apa juga paling beres kerja juga ke sana. Berarti lo sendirian loh. Nara mengangguk. Kalau gitu gue kesana temenin lo. Nggak perlu Kay, tapi kasihan lo sendirian. Meski gue jarang ditinggal sendiri, bukan berarti gue nggak berani sendirian di rumah. Tapi tetap aja gue khawatir kalau ada terjadi sesuatu sama lo, gak akan ngeyel ya. Keisha memberongot lucu membuat Nara tertawa. Bukannya ya, tapi lo malam-malam kesini juga bahaya. Lo nggak bakal kenapa-napa, lagian siapa yang jamin lo bakal baik-baik aja di jalan? Keisha malah nafas. Ya udah, aku temenin Keisha aja ya. Ucap Keisha sedikit menjauh diikuti layar yang bergoyang-goyang hingga mendapat posisi yang pas. Nara tepat kalau Keisha menaruhnya di atas bantal, sementara si empu asik tiduran di kasur. Tadi Rika pergi futsal ya? Nara mulai menyisir rambutnya yang sudah agak mengering. Kayaknya sih ya, tadi 8:30. Gue lihat dia pulang masih pakai jersey. Kenapa? Dia nggak bilang sama lo lagi? Enggak, bilang kok. Meskipun kalau bukan karena Nara yang mengajak jalan, Nara tak akan tahu tentang itu. Lebih tepatnya dirinya memang tak tahu banyak tentang pacarnya. Bilang sama gue kalau Rika bikin lo kesulitan lagi. Nara menarik senyumnya agak canggung. Tiba-tiba teringat perkataan Rika yang melarangnya untuk terus-terusan merecoki hidup Keisha dengan keluhannya. Cuma itu salah paham. Kay, Rika kalau di rumah ngapain aja? Iya paling main game, mereka kan lebih banyak di luar. Nara mengangguk kecil. Menurut lo apa gue harus belajar game yang dimainin dia aja ya? Keisha tergelak. Ya ampun, lo gak harus ngakuin hal kayak gitu demi cowok nak. Lo jadi diri lo sendiri. Kalau Rega memang suka sama lo, dia gak bakal nuntut apapun dari lo, dia nerima apapun dari lo. Seharusnya kalimat yang Keisha ucapkan membuat dirinya tenang, tapi Nara malah semakin gusar. Gue sebenarnya udah lama kepikiran ini. Nara menggigit bibirnya. Apa Rega udah gak suka sama gue lagi ya? Ngaco, Rega masih cinta banget sama lo kali. Gue juga sering dengar dia bilang dia gak bisa tinggalin lo. Ya sejauh ini mereka memang tak pernah menyinggung soal perpisahan, seburuk apapun komunikasi mereka. Tapi semakin kesini Rega beda kayak raut. Nara menyenduk. Perasaan lo aja enggak, Rika benar-benar berubah. Dia nggak sehangat dulu. Sekarang dia cuek banget sama gue. Dulu dia ngapain annoying apa tingkah gue, sekarang gue chat aja dia kadang marah, katanya gue ganggu. Masa sih? Gue juga nggak tahu apa gue ngelakuin kesalahan tanpa gue sadari ya. Nggak usah overthinking deh nak, nanti gue tanyain ke anak itu, gue kasih perhitungan kalau perlu. Jangan, suruh Nara cepat. Kenapa? Aku malah dapetin lo, dan lagi enak juga kalau lo ngomong gitu sama Rengga. Gue nggak apa-apa lo nak, kalau lo khawatir sama respon Rengga, gue usahain ngomong sebaik mungkin, tapi udah tenang aja. Nara menarik senyuman. Makasih banget ya Kai, santai, kita kan sahabat. Sahabat apa sahabat? Nara mendapatkan pesan bahwa orang tuanya tidak akan pulang, jadi dipastikan malam ini Nara akan sendirian. Tapi tenang saja, dari dulu kawasan rumahnya dikenal aman. Karena terakhir diisi itu waktu sekolah, perut Nara pun menuntut. Nara sih lumayan punya skill untuk memasak makanan sederhana, tapi karena malas jadi dia memesan via online. Berapa pak? 47.000 neng. Nara memberikan uangnya kemudian berbalik menuju rumah dengan angka riang. Namun tak lama kemudian terdengar suara benturan yang begitu kuat. Nara terkaget, ia meletakkan makanannya di teras kemudian segera bergegas ke sumber suara. Rupanya ada sebuah kecelakaan, sebuah motor yang menabrak trotoar. Abang-abang ojol tadi sudah membantu si pengemudi yang tertindih. Rafli, ucap Nara begitu melihat siapa pengemudi motor itu. Dia sekelas dengan Nara yang duduk sepangku sama Naras. Nak, gulung cowok itu kemudian meringis. Lukanya parah pak, nggak terlalu sih neng, kayaknya lo keluar aja. Nara menadahkan tangan begitu merasakan ada tetesan air yang mulai turun. Sepertinya hujan akan datang. Ini teman saya pak, bawa aja ke rumah saya. Abang-abang ojol pun membawa Bang Rafli. Tak lama kemudian sebuah motor menepi meski tak membuka helm. Nara tahu bahwa dia Naras. Raf, nanti aja nanyanya keburu hujan. Nara mendorong Naras untuk ikut memampah Rafli, sementara dirinya berjalan
berjalan cepat mendahului untuk membuka pintu rumahnya. "Makasih ya Pak," ucap Nara. "Iya Neng, gak apa-apa saya tinggal." "Gak apa-apa Pak, sekali lagi makasih." Abang itu mengangguk kemudian pamit undur diri sebelum hujan makin lebat. "Lalu mau ke klinik gak? Gue pinjam mobil tetangga." Nara berjongkok di depan Rafli melihat luka di bagian lututnya memang tak bisa tertutupi oleh dia yang masih memakai celana futsal. "Gak apa-apa nak, cuma lecet doang kok." "Segini sih pokoknya lecet lagi namanya, darahnya lumayan banyak." "Ya kan tadi kakiku ciuman sama aspal, nafsu banget." Rafli menampilkan cengiran meski di sisi lain dia meringis. Mungkin ingin membuat Nara terlalu khawatir meskipun satu kelas. Mereka tak sedekat itu, tapi melihat raut Nara yang penuh peduli, Rafli jadi terharu. "Yaudah tunggu, gue ambil peti kakak dulu." Cewek itu pun menghilang dari ruangan itu sebelum Rafli mencegah dengan template basa-basi. "Gak usah, gak apa-apa kok." "Kenapa lo jatuh?" tanya Naras setelah beberapa saat hanya menjadi pengamat. "Tadi ada kucing tiba-tiba nyebrang." Gue kaget langsung panik. Kena trotoar." "Ceroboh," ujarnya pendek. "Res, gue kecelakaan lo ini, bukannya dihibur malah dikatain." Rafli menghela nafas. Resiko punya teman yang tekadnya di pabrik capek. Memang begini, hari ini seperti hari sialnya. Sudah futsal kalah malah kecelakaan juga. Rafli pun mengangkat wajahnya untuk mengamati sekitar. "Jadi ini rumah Nara, sering kita lewatin ya kalau gitu." Rafli kemudian terpaku pada rak besar yang terisi penuh piala. "Kalau gue tetangga Rera, kena mental gue. Itu piala apa pengunjung?" "Itu piala apa pengunjung pasar Senen, ramai amat." Tapi menggeleng-geleng dengan raut tak percaya. Selama ini dia hanya tahu Nara pintar. Sejauh mana kepintarannya, Rafli tak pernah mengira cewek itu cukup tertutup, bukan pendiam, tapi waktunya hanya dihabiskan untuk itu saja, hingga jarang bergaul dengan yang lain. "Selama ini lo baik-baik aja tuh tetanggaan sama gue. Maksudnya Naras juga punya banyak piala seperti Nara." "Kiasan bro." Rafli menengus. "Emak gue bukan tipe orang yang banding-bandingkan anaknya sama orang lain. Seenggak berguna apapun gue. Mungkin karena dia pasrah lo udah gak bisa diperbaiki." "Sialan." Rafli mengumpet dengan gigi yang merapat. Sakit karena celah-celah di tubuhnya hilang karena ucapan pedas dari Naras. Mungkin sudah Naras kerja di rumah sakit, dia bisa tuh bagian anestesi. "BTW Nara cakep banget ya kalau dandan biasa kayak gitu." "Biasa aja." Maksudnya rambutnya dicepol asal dengan beberapa bagian mencuat tapi memberikan efek manis. Naras pernah melihatnya ketika dulu mereka satu tim dan belajar keras. Naras selalu melakukan itu, beda dengan sehari-hari yang hanya digerai secara monoton. Seperti sudah karakter kartun. Kalau sekelas Nara aja lu bilang biasa aja, aku bingung sama selera lo." Naras hanya melirik sinis tak lanjut berbicara karena orang yang mereka bahas sudah kembali menampakkan dirinya. "Gue bercita-cita jadi dokter, jadi kalau urusan pertolongan pertama gue udah bisa. Jadi serahin aja sama gue." Ucap Nara kemudian mulai melakukan tugasnya, menuangkan cairan antiseptik dan membersihkan luka-luka itu lebih dulu. Wajahnya serius, dia terlihat meyakinkan seperti ucapannya. "Au, sana." Rafli sedikit menjerit begitu Nara tidak sengaja menekan lukanya. Sorry," ucap Nara dengan wajah bersalah pada Rafli. Tanpa berpikir Nara langsung membekap mulut Rafli. Kita menghentikan apa Naras ada sama seperti itu. Dan ketika sudah selesai Rafli berontak, dia tetap tak peduli. Naras hanya mengangkat alis dan memberi isyarat tangan mata agar Nara melanjutkan pengobatannya. Nara ternyata tak cuma pada Nara, pada sahabatnya saja cowok itu tetap sadis. "Sabar ya Raf." Nara pun mengobati cowok itu dengan lebih lembut dan hati-hati. Setelah memberikan obat dan Nara pun menempelkan perban juga pas selesai, Naras melepaskan tangannya. Rafli menghela nafas kasar. Seolah dia bisa bernafas kembali. Tak lupa ia melemparkan tetap di sini pada Naras yang kiri dengan santainya memainkan ponsel. "Raf, kenapa lo gimana? Ada sesak atau sakit di dada gitu?" "Nggak kenapa nah, gue mau nawarin minum." "Apa hubungannya minum sama sesak?" Nara ya sudah hendak membuka mulut namun Nara sebelum dulu menyeropatnya. "Orang yang baru kecelakaan jangan dikasih minum karena nggak tahu ada kerusakan apa di dalam. Ngasih minum orang yang baru kecelakaan bisa berpotensi kematian," jelasnya tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Rafli melotot. "Serius loh?" Rafli pun menatap Nara. "Nggak usah deh kalau gitu nak," tolaknya dengan raut sedikit takut. "Dan seburuk itu kok, apalagi juga kalau kecelakaan nggak yang parah. Kalau lo ngerasa baik-baik aja lo bisa minum kok." "Hehe, nggak deh." Nara melirik Naras, cowok itu sudah membuat anak orang parno berlebihan. "Loh," ucap Nara pada Naras, "mau minum apa?" Meski Nara tidak suka pada Naras, tapi dirinya diajarkan untuk bersikap baik pada tamu. Naras yang sepertinya bermain game karena ponselnya miring melirik segelas kemudian menggeleng. Nara menghela nafas, niat baiknya tertolak ternyata cukup membuat sesak. Ia pun kembali beralih pada Rafli. "Lu mau istirahat di kamar dulu. Hujan luar gede banget, kayaknya nggak bakal reda cepet-cepet." "Nggak perlu nak, repotin." Nara menggigit bibirnya, padahal jarang banget ada orang lain di luar kenalan orang tuanya yang datang ke rumah. Tak lupakan seberapa tragisnya pertemanan Nara. Nara sebenarnya senang ada orang lain di rumahnya ya, meskipun ada si menyebalkan. Nara rasa kesalnya bisa dikondisikan. "Rumah lo sepi, ortu lo udah pada tidur?" tanya Rafli setelah beberapa saat tanya hening yang menyelimuti mereka.
Mereka lagi nggak ada di rumah. Naras yang tadi memasang wajah tak peduli dan hanya fokus pada ponsel tiba-tiba menongak. Wajahnya terlihat serius, ada samar-samar kurat marah yang bisa Nara baca. Nah, apa maksudnya? Yang jelas Nara semakin bingung ketika cowok itu juga banget berdiri. Kita pulang sekarang. Nara melotot dan sontak berdiri. Bentar-bentar, ini maksudnya apa? Nara mengajak Raffi pulang di saat hujan deras begini. Kita balik sekarang. Di luar hujan, sangat Nara khawatir meskipun mereka tidak berteman. Nara tak setika itu membiarkan orang menerobos hujan malam-malam. Aku bawa 2 jas hujan, tapi makasih bantuannya. Raffi terlihat protes, namun tak bisa berkata apapun ketika Naras mulai membawanya. Kalian nggak nitip motor Raffi. Tukas Naras yang seolah menjadi final bahwa tidak bisa lagi diganggu gugat. Nara pun mulai nafas berserah. Ternyata dirinya memang tak ada pilihan untuk dijadikan teman. Bahkan mereka pun memilih hujan-hujanan dibandingkan bersamanya. Ya terserah, hati-hati di jalan. Nara pun memilih melongo ke dalam, tak minat mengantarkan sampai depan atau apapun itu. Ya anggap saja Nara kecewa sementara di lain sisi. Ras, kenapa sih? Balik, oh nggak dengar. Bukan maksud gue. Ucapan Raffi terpotong karena Naras sudah beralih menaruh bos hujan untuk mengambil motornya. Nih pakai. Naras menyerahkan jas hujan. Lo aneh lagi kebelet tapi gimana mau gue yang pakein? Raffi berkedip ngiri. Itu sama saja sukarela membawa tubuhnya yang luka-luka disisa gratis oleh tangan kasar Naras. Setelah mengutuk, Raffi pun memasang jasnya. Naras yang lebih dulu selesai menunggu. Ia tak sengaja melihat kotak makanan yang tertonggok di pinggir teras dengan kondisi yang tak bisa dikatakan baik karena terkena air hujan. Ia pun menghela nafas dan mengeluarkan monsternya. Ya sebentar, Naras setengah berlari begitu bel di rumahnya ditekan berulang kali dengan Mbak Nara. Ya, saya kenapa Pak? Ini pria itu menyerahkan bingkisan makanan. Saya nggak pesan makan apapun kok Pak. Yang pesan bilang katanya ini dari temannya Mbak. Meskipun sedikit bingung, Nara menerimanya. Permisi Mbak. Ah iya Pak. Nara bergeming di tempat. Dari Kesha ya? Gimana nih guys? Gimana? Penasaran nggak? Komen. Nah, sekian dari untuk hari ini. See you next time and love you all. Dadah.